Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tema kita hari ini adalah Perang Badr Al-Mau'id. Apa bedanya antara Perang Badar Al-Mau'id dengan Perang Badar yang pernah kita pelajari beberapa tahun yang lalu? Sebelum kita sebutkan apa perbedaannya, maka kita akan sampaikan persamaannya dulu. Persamaannya satu, perang ini sama-sama terjadi di sebuah tempat namanya Badr. Badr itu di mana? Badr itu nama wilayah di sebelah barat kota Madinah. Jaraknya 150 km. Persamaan yang kedua, sama-sama pemenangnya adalah kaum muslimin. Sama-sama pemenangnya adalah kaum muslimin. Sekarang kita pindah. Tadi kan persamaan. Sekarang kita pindah apanya? Perbedaannya. Satu, Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Adapun Perang Badar Al-Mau'id itu terjadinya di bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah. Perbedaan yang pertama berarti waktunya. Perbedaan yang kedua, di Perang Badar terjadi kontak senjata. Terjadi pertempuran antara pasukan kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Adapun di Perang Badar Al-Mau'id tidak terjadi kontak senjata. Kok bisa? Nanti kita akan jelaskan. Perbedaan yang ketiga, di Perang Badar jumlah pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin tidak imbang. Adapun di Perang Badar Al-Mau'id maka relatif imbang. Kita lihat dulu Perang Badar yang pertama. Berapa jumlah kaum muslimin? 300, sekitar 313. Kaum musyrikin berapa? 1000. Berarti berapa kali lipat? 3 kali lipat. Nah, di Perang Badar Al-Mau'id ini kaum musyrikin jumlahnya 2000. Berapa? 2000. Kaum muslimin jumlahnya 1500. Ya, makanya saya katakan relatif seimbang. Para ahli sejarah biasanya untuk membedakan antara Perang Badar yang pertama dengan yang kedua ini, mereka menamakan yang pertama dengan Perang Badar Al-Kubro. Kalau yang kedua ini Sugro. Padahal jumlahnya lebih banyak ya pasukan. Tapi dinamakan apa? Sugro. Kenapa? Karena tidak terjadi pertempuran. Yang Kubro terjadi pertempuran, yang Sugro nggak terjadi pertempuran. Atau sebagian ahli sejarah mengatakan Perang Badar yang pertama namanya Perang Badar Al-Ula, yang pertama. Sedangkan Perang Badar yang kedua ini dinamakan Perang Badar Al-Akhirah, yang terakhir. Perang Badar Al-Mau'id, apa pemicunya? Pemicunya adalah saat Perang Uhud selesai, Abu Sufyan, panglimanya kaum musyrikin, membuat tantangan terbuka. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Kapan Abu Sufyan membuat tantangan terbuka? Setelah perang Uhud. Karena kaum muslimin kalah, makanya kaum musyrikin berani apa? Nantang. Diceritakan oleh Al-Waqidi dalam kitab beliau Al-Maghazi bahwa saat itu Abu Sufyan berkata, pertemuan berikutnya adalah di lokasi Badar tahun depan. Berarti Abu Sufyan ngomong ini tahun berapa? Tahun 3. Karena perang Uhud terjadinya tahun 3. Kata Abu Sufyan, tahun depan kita akan ketemu lagi di Badar. Kita akan bertemu saat itu di sana dan kita akan kembali berperang. Saat itu Rasulullah SAW sedang terluka berat. Maka Nabi SAW menyuruh Umar ibnul Khattab
untuk menjawab tantangan itu. Qul na'am insyaallah. Wahai Umar, jawab tantangan itu dan ucapkan ya insyaallah. Itu adalah awal kejadian dari perang Badar Al-Mau'id. Begitu mendekati waktu keberangkatan di tahun 4 Hijriah, Abu Sufyan ini pengen gak menepati janji. Dia yang nantang, dia yang mau mengingkari janji. Tapi dia ndak mau, kesannya dia yang membatalkan. Dia maunya kaum muslimin yang membatalkan, nggak mau berangkat. Caranya gimana? Abu Sufyan melakukan siwar, perang psikologis, perang mental. Dia membuat sebuah isu yang di dalam isu itu dikesankan bahwa orang-orang Quraisy akan bersatu padu untuk menyerbu kaum muslimin, dan itu terjadi dengan aliansi bersama suku-suku Arab yang lain. Berita itu disebar sampai berita itu di kota Madinah. Abu Sufyan di mana? Di Mekah. Mulailah tersebar isu tersebut. Nggak cukup sampai di situ. Ada seorang musyrik yang pas lagi umrah. Musyrik kok umrah? Orang pun umrah, haji. Ya. Ada seorang musyrik lagi umrah, bukan orang Quraisy. Lagi umrah. Namanya Naim. Nama lengkapnya Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Begitu ketemu dengan Naim ini, Abu Sufyan terus ngomong sama Naim, kamu kan tahu kita ini sudah terlanjur bikin janji mau perang. Tapi kita kan sebenarnya malas berangkat. Karena musimnya musim paceklik. Cuman kita malu kalau kita yang membatalkan janji tersebut. Maka tolong kamu pergi ke Madinah. Kemudian kamu sebarkan isu bahwa orang-orang Islam tidak akan mungkin mampu menghadapi pasukan kita. Karena saking banyaknya jumlah personil pasukan kita. Dan kita telah berkoalisi dengan banyak suku yang ada di Arab. Maka Naim ini pengen dapat sesuatu. Maka kata saya, ya udah 20 ekor onta. Akhirnya betul, setelah deal 20 ekor onta, Naim pun berangkat ke Madinah. Dan pintar memang strateginya. Naim ini bukan suku Quraisy. Jadi ketika dia menyebarkan berita itu, tidak terlalu bisa dideteksi bahwa ini adalah kiriman. Kayaknya normal-normal saja. Wong baru pulang dari Mekah kan ya. Naim ini baru umroh. Kemudian mampir ke Madinah. Kesannya adalah orang yang tidak sengaja untuk menyebarkan berita itu. Itulah yang namanya perang apa? Mental. Siwar. Ya. Akhirnya betul. Sampailah Naim ke mana? Ke Madinah. Mulai nyebarkan berita di pasar, lagi ngumpul-ngumpul, cerita, orang-orang musyrikin Quraisy pasukannya banyak sekali, persenjataannya lengkap sekali. Kayaknya kalian gak bakal menang. Indah, sehari, 2 hari, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sampai banyak kaum muslimin terpengaruh. Berita itu akhirnya sampai juga ke telinganya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang senior pun dengar. Maka begitu berita itu tersebar, Abu Bakar dan Umar datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya ini berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Inna Allah Ta'ala mudhiru dinih wa mu'izzu nabi. Wahai Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjadikan agamanya sebagai agama yang unggul dan akan memuliakan Nabi. Wa qad wa'adna al-qauma maw'idan la nuhibbu an natakhallaf anhu. Kita ini sudah terikat perjanjian dengan mereka dan kita tidak mau mengingkari janji tersebut. Fa yarawna anna hadha jubn fasir li maw'idihim. Fawallahi inna fi dzalika lakhirah. Dan kalau sampai kita membatalkan janji ini,
pasti orang-orang akan mengatakan kita ini pengecut. Maka wahai Rasul, berangkatlah. Demi Allah, pasti dalam keberangkatan ini ada kebaikan. Begitu mendengar ucapannya siapa tadi? Abu Bakar sama Umar, maka Rasulullah SAW kelihatan wajahnya berseri-seri, senang dengan mental beraninya para sahabatnya tersebut, terutama sahabat-sahabat yang senior. Maka setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la akhrujan wa illam yakhruj ma'i ahad." Demi Allah, kita akan berangkat. Saya akan berangkat walaupun tidak ada satu tentara pun yang menemani. Mental berjuang. Ternyata provokasi yang disebarkan oleh bazarnya siapa? Abu Sufyan tidak mempan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di bulan Sya'ban tahun berapa tadi? 4 Hijriah berangkat. Terkumpul berapa pasukan? 1.500 pasukan bersama dengan 10 kuda. Jadi yang 1.500 itu pasukan infanteri. Kalau kuda, kavaleri. 1.500 pasukan infanteri jalan kaki dan 10 pasukan berkuda kavaleri. Berjalan berapa kilo tadi? 150 km. Dan mereka sambil membawa persenjataan, mereka juga membawa barang dagangan. Sementara itu di pihak siapa? Kaum musyrikin terkumpul 2.000 pasukan infanteri dan 50 pasukan kavaleri. Dan kita sudah sampaikan, aslinya Abu Sufyan itu nggak pengen berangkat. Tapi kaum muslimin sudah berangkat, akhirnya mau nggak mau mereka berangkat. Tapi berangkatnya dalam keadaan ogah-ogahan. Maka apa yang terjadi? Baru keluar sekitar 20 km atau 22 km dari kota Mekah, singgah sebentar di sebuah tempat, di sebuah lembah namanya Marru Dhahran. Mereka berhenti sejenak. Ketika mereka lagi istirahat, itulah Abu Sufyan berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innahu la yuslihukum illa 'amu khasbin tar'auna fihi asy-syajar wa tashrabuna fihi al-laban." Wahai orang-orang Quraisy, perang itu cocoknya di musim kita lagi panen banyak. Bisa minum susu yang banyak, bisa punya bahan pangan yang cukup. Wa inna 'amakum hadza jadbun. Dan tahun ini itu tahun paceklik. Ya, akal-akalannya siapa? Akal-akalannya Abu Sufyan. Wa inni raji'un farji'un. Aku mau pulang. Kalian mau nggak? Kalian ikut pulang aja. Kata siapa? Kata Abu Sufyan. Ternyata begitu Abu Sufyan ngomong seperti itu, tidak ada satupun dari 2.000 pasukannya yang protes. Jadi sebenarnya sama saja. Komandannya sama siapa? Sama pasukannya itu sama-sama sebenarnya nggak mau berangkat. Dan mereka juga mikir kan, jumlahnya berapa tadi? 2.000. Kaum muslimin berapa? 1.500. Kan hampir sama. Padahal di perang Badar pertama, kaum muslimin jumlahnya sepertiganya mereka dan menang. Kalau jumlahnya sepertiga saja menang, apa maning? Jumlahnya hampir sama. Tambah ngedon mereka. Mentalnya tambah jatuh. Akhirnya mereka pun pulang, nggak peduli, menjadi aib di antara bangsa Arab saat itu. Nantang tapi malah pulang. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslimin terus pergi kemana? Badar. Sampai di Badar, mereka istirahat di situ, nunggu kedatangan kaum musyrikin. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 8 hari mereka nunggu di situ.
Karena nggak ada tanda-tanda mereka mau datang, maka saat itulah mereka jualan. Kenapa? Karena saat itu di Badar ada pasar musiman. Pasar musiman tahunan. Jadi di Badar itu setiap tahun di waktu itu ada pasar tahunan di mana orang-orang Arab pada ngumpul di situ pada dagang. Nah, memang saat itu dipilih oleh musyrikin Quraisy untuk nantang dengan harapan kaum muslimin pulang nggak berani, malah nggak berangkat, sehingga tersebarlah berita di antara orang-orang Arab bahwa kaum muslimin pengecut. Malah kebalik. Justru malah kaum musyrikin yang akhirnya pulang nggak perang, kaum muslimin nungguin sampai 8 hari, nggak ada aktivitas apa-apa, nggak ada aktivitas kontak senjata. Akhirnya kaum muslimin memanfaatkan sepekan itu untuk dagang, untuk jual beli, dan untung besar. Diceritakan oleh para ahli sejarah bahwa saat itu kaum muslimin dengan modal 1 dirham bisa untung 2 dirham. Saat itulah Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat di dalam surat Ali Imran ayat 174 yang berbunyi fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'. Kaum muslimin pun pulang dengan membawa karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, dan mereka sama sekali tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan mereka. Riwayat ini disebutkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra dan dinilai sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dan Al-A'zami rahimahumullah. Jadi diakhiri dengan kemenangannya siapa? Kemenangannya kaum muslimin, itu pun tanpa terjadi kontak senjata sama sekali karena kaum musyrikin keburu pulang, nggak berani untuk bertempur dengan kaum muslimin. Inilah peristiwa yang bernama perang apa? Badr al-Mau'id. Nama lainnya Badr as-Sughra. Di hadapan kita ada 3 pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran pertama, menepati janji pasti mendatangkan kebaikan. Pelajaran ini kita ambil dari mana? Dari Rasulullah SAW yang mau menepati janji untuk berperang. Padahal siapa yang nantang? Musyrikin. Kenapa Nabi SAW? Karena Nabi saat itu memerintahkan kepada Umar untuk mengiyakan. Berarti tantangan itu diterima. Karena tantangan itu diterima oleh Nabi SAW, berarti sudah menjadi sebuah perjanjian. Makanya dalam kondisi berat bagaimanapun, Nabi SAW tetap memenuhi janji tersebut. Padahal yang mengalami musim paceklik itu bukan hanya musyrikin Quraisy. Ya, biasanya musim paceklik itu merata. Akan tetapi Nabi SAW karena beliau punya prinsip bahwa menepati janji adalah bagian dari keimanan, dan menepati janji itu akan menjaga harga diri dan kehormatan seorang insan, maka apapun resikonya, Nabi tetap menepati janji. Walaupun harus menempuh perjalanan begitu jauh. Dan ternyata endingnya itu happy. Nggak terjadi pertempuran sama sekali. Pulang-pulang bawa keuntungan yang luar biasa dari perdagangan yang mereka rencanakan sebelumnya. Maka ketika kita sudah berjanji, tepati janji tersebut. Maka ketika kita punya janji, tepati janji itu. Harga diri dan kehormatan kita ada di situ. Ketika kita menepati janji, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Tepati janji. Walaupun janji itu, apalagi janji itu kepada orang terdekat kita. Orang terdekat kita siapa? Ya pasangan kita, ya anak kita, ya orang tua kita. Itu orang-orang terdekat kita. Pelajaran kedua, orang-orang kafir itu aslinya pengecut. Dari mana kita ambil pelajaran itu? Dari keinginan Abu Sufyan untuk membatalkan janji itu dari awal. Sebenarnya kalau seandainya bisa dari awal, maka dia akan lakukan dari awal. Tapi ternyata provokasi dia nggak berhasil. Akhirnya mereka tetap berangkat, sampai di tengah jalan pun mereka pulang. Bahkan belum di tengah jalan, baru di awal jalan mereka sudah pulang. Mereka itu pengecut asli.
Kenapa mereka pengecut? Takut untuk berperang aslinya. Karena mereka sangat maniak dunia. Sangat super cinta dunia. Dan itu berbanding terbalik dengan siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin itu rindu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 96? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Orang-orang kafir dan kaum musyrikin itu mereka sangat cinta dengan dunia. Sangat rakus dengan dunia. Jadi kaum musyrikin itu ketika perang itu motifnya motif duniawi. Kalau kaum muslimin motifnya motif ukhrawi. Makanya Abu Ubaidah, panglima kaum muslimin di tahun 15 atau 16 Hijriah, setelah berhasil menaklukkan Damaskus, kemudian nyurati orang-orang Palestina yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Mengajak di dalam surat itu, mengajak mereka untuk masuk Islam baik-baik. Kalau memang nggak mau Islam ya bayar jizyah. Ya, kalau memang nggak berani, kalau nggak mau bayar jizyah ya sudah kita perang. Apa isi suratnya? Di antara isi suratnya, wa in abaitum sirtu ilaikum biqaumin hum ashaddu hubban lil mauti minkum lil hayah. Seandainya tawaran-tawaran yang kami sampaikan ini tidak kalian hiraukan, maka saya akan datangkan tentara-tentara yang kecintaannya kepada kematian lebih besar dibandingkan kecintaan kalian terhadap kehidupan. Pelajaran yang ketiga, jangan gampang jatuh mental. Apa yang ketiga? Jangan gampang jatuh mental. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Dari kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tersebar isu bahwa sebagian dari kaum muslimin nggak berani berangkat karena mereka terprovokasi dan terpengaruh berita dusta yang disebarkan oleh Naim bin Mas'ud. Begitu Nabi SAW mendengar itu, maka Nabi SAW berkata, demi Allah saya akan berangkat walaupun tidak ada satu orang pun yang menemaniku. Mentalnya apa? Kuat. Berapa pelajaran? 3. Apa yang pertama? Menepati janji pasti mendatangkan kebaikan. Yang kedua, orang kafir itu aslinya pengecut. Yang ketiga, jangan gampang jatuh mental. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.